Perkemahan musim panas Pokemon kembali dilanjutkan, di mana Satoshi dan kawan-kawan sedang menikmati makan malam. Prof. Layton pun memberikan tantangan berikutnya kepada setiap peserta, yaitu Poke Entering, sebuah kompetisi di mana mereka disuruh untuk mengumpulkan stempel di sekitar perkemahan. Prof. Layton sudah menyebarkan stempel itu di berbagai tempat, yang ditandai dengan pos pemeriksaan, dan mereka harus mengumpulkan semuanya. Juara ketiga akan mendapatkan 3 poin, dan juara kedua akan mendapatkan 7 poin, sedangkan juara pertama akan mendapatkan 10 poin. Baik Satoshi maupun Tierno menegaskan bahwa mereka akan memenangkan kompetisi tersebut. Serena lalu menanyakan bagaimana dengan kakinya yang terkilir, yang dijawab oleh Satoshi bahwa kakinya sudah agak mendingan. Semua tim sangat bersemangat untuk memenangkan kompetisi ini, membuat Prof. Layton senang dengan para peserta yang begitu antusiasnya. Sementara itu, tim Rocket mengawasi kegiatan mereka, dan berencana untuk melakukan sesuatu. Namun kenyataannya Kojiro dan Nyasu sangat suka dengan pekerjaan mereka, membuat Musashi mempertanyakan kesetiaan mereka terhadap tim Rocket. Setelah itu, Madam Catherine datang untuk melaporkan bahwa mereka akan mendapat gaji yang besar, sehingga tim Rocket melanjutkan pekerjaannya dengan senang hati, dan untuk menangkap Pokemon bisa dilakukan di lain kesempatan saja. Keesokan harinya, semua tim bersiap untuk memulai kompetisi. Prof. Layton menginginkan kompetisi yang adil dan sehat, meminta seluruh peserta untuk bertindak sportif. Mereka pun menjamin akan mengadakan pertandingan yang sangat menarik. Setelahnya Prof. Layton mengibarkan bendera untuk memulai kompetisi tersebut. Ketika semuanya sudah berangkat, Prof. Layton mengawasi jalannya pertandingan lewat layar televisi, menghubungi beberapa rekannya untuk mengawasi kompetisi itu juga. Beberapa saat kemudian, tim Froakie tiba di pos pemeriksaan pertama, dengan tim Squirtle yang mengikuti mereka dari belakang. Namun tidak melihat di mana mereka seharusnya mendapatkan stempel. Setelah menengok ke atas, mereka melihat asisten Prof. Layton yang menyuruh mereka untuk memanjat tebing untuk bisa mendapatkan perangko itu. Tanpa berlama-lama, Tierno mengeluarkan Squirtle, yang membantunya untuk mendaki tebing itu. Tidak mau ketinggalan, Satoshi mengirimkan Froakie dan mulai memanjat juga. Namun pada saat itu, Tierno dan Squirtle tersandung, lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Satoshi dengan cepat memerintahkan Froakie untuk menyebarkan kapas, membuat pendaratan yang lembut bagi mereka berdua. Akhirnya Satoshi dan Froakie menjadi yang pertama yang menstempel peta untuk pos pemeriksaan pertama. Prof. Layton pun mendapatkan laporan bahwa kompetisi itu berjalan dengan sangat lancar. Selanjutnya, tim Squirtle berlari mendahului tim Froakie, selagi Bulbasaur menuntun sana melintasi jembatan, sedangkan Serena terlihat sangat ketakutan. Alhasil tim Squirtle pun berhasil mendapatkan stempel, meninggalkan Serena yang tertinggal di belakang. Sesampainya di pos pemeriksaan selanjutnya, Citron dan Trova masuk ke dalam labirin. Setelah melewati beberapa lubang demi lubang, akhirnya Citron berhasil menstempel petanya. Kedua tim mengumpulkan begitu banyak stempel, sehingga mereka berlomba untuk bisa masuk ke dalam area berkabut. Karena tak memperhatikan sekitarnya, Satoshi menabrak batang kayu. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, namun Yurika terpisah dari kelompoknya dan kini tersesat. Pikachu yang menyadarinya segera pergi mencari Yurika. Pada saat itu, Yurika melihat Pokemon legendari yang berada di dekat pekarangan bunga. Namun saat dia mencoba mendekatinya, Pokemon legendari itu malah kabur. Citron yang ketinggalan mengejar teman-temannya, sehingga mereka menyadari bahwa Yurika dan Pikachu telah menghilang. Tim Squirtle melintasi jalan yang sama, menyadari bahwa mereka bisa lebih cepat sampai ketimbang tim Froakie. Namun setelah menyadari ada yang aneh dengan kelompok tersebut, mereka pun memilih berhenti dan menghampiri tim Froakie. Satoshi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa mereka kehilangan Yurika dan Pikachu, sehingga tim Squirtle pun memutuskan untuk membantu mencarinya. Setelahnya mereka menemukan jejak Yurika dan Pikachu, yang mengarah ke jalan sebaliknya. Satoshi lalu mengeluarkan Fletchinder untuk mencari lewat udara, sedangkan mereka akan mengikuti Charmander yang ekornya bisa untuk menerangi jalan. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti Charmander, yang akhirnya berhenti setelah jejak kaki itu menghilang. Ketika sedang mencari Pokemon legendari, Yurika tidak sengaja menarik untaian pohon dan menjatuhkan batangnya di atas kepala Beedrill. Ini membuat Beedrill menjadi marah dan langsung mengejarnya.
Daripada kabur, Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengusir Pokemon pengganggu itu. Setelah berhasil lolos, Eureka dan Pikachu mendarat di atas Amoonguss, yang melepaskan spora beracun, membuat mereka harus segera lari dari sana. Eureka dan Pikachu yang terkena dampaknya, kini mulai mengantuk, dan Pikachu akhirnya terbaring tak sadarkan diri. Sementara Eureka masih terus berjalan dan jatuh dari tebing, mendarat tepat di atas sekumpulan Drifblim. Eureka kemudian jatuh di tengah-tengah hutan, di mana Fletchinder yang menemukannya langsung melaporkan hal ini kepada yang lainnya. Satoshi dan kawan-kawan berlari menuju ke tempat tersebut, dan bertemu dengan Amoonguss yang melepaskan spora beracun lagi. Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan Pokemon tipe air untuk menetralkan spora itu, sehingga serangannya dapat ditangkal. Fletchinder yang bertengger di atas pohon memperingatkan bahwa di depan ada tebing yang curam. Satoshi dan kawan-kawan menyangka Eureka dan Pikachu pasti jatuh dari tempat tersebut. Sampai akhirnya, mereka menemukan Pikachu yang sedang tertidur. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Eureka berada di seberang tebing, yang kemungkinan dibawa terbang ke sana oleh Pokemon-Pokemon yang berada di sekitarnya. Setelah memperhatikan bahwa di bawah tebing itu ada sekumpulan Drifblim, mereka mencari cara agar bisa menggunakannya sebagai jembatan untuk bisa sampai ke seberang. Jadi mereka pun memerintahkan para Pokemon untuk membangun Drifblim, sedangkan Satoshi menyuruh Froakie untuk menjaga Pikachu, selagi dia melompat ke seberang. Namun saat hendak kembali, angin mulai berhembus kencang, memindahkan sekumpulan Drifblim itu dari tempatnya. Satoshi mencoba melompatinya lagi, yang walaupun pada akhirnya dia terjatuh. Tapi untungnya teman-temannya masih sempat meraihnya, dan segera menariknya ke atas. Begitu terbangun, Eureka mengungkapkan bahwa dia melihat Pokemon legendari yang bisa membuat bunga bermekaran. Setelahnya Pokemon legendari yang dibicarakan itu menampakkan dirinya, tapi belum sempat dicek, dia keburu melarikan diri. Sesampainya di garis finish, mereka kehilangan kesempatan untuk memenangkan kompetisi tersebut, dikarenakan terlalu sibuk menyelamatkan Eureka dan Pikachu. Kakak beradik pun meminta maaf atas apa yang terjadi, tapi kalau bukan karena kejadian hari ini, kemungkinan mereka tidak akan pernah bertemu dengan Pokemon legendary tadi. Prof. Layton menyampaikan bahwa ini adalah hari terakhir perkemahan musim panas, dan akan ada turnamen yang dicatat di Hall of Fame, membuat semuanya menjadi senang. Prof. Layton mengatakan bahwa kelompok yang memimpin saat ini adalah tim Froakie dan tim Squirtle. Sesampainya di penginapan, Citron menjelaskan bahwa nantinya tim akan saling berlawanan dengan tim lainnya, membuat Satoshi terkejut karena dia belum pernah mengikuti pertandingan yang seperti ini. Sedangkan tim Squirtle sudah berpengalaman dengan kondisi ini, karena mereka selalu bertarung bersama, dan mau memberitahukan bagaimana caranya agar bisa bertahan dalam turnamen ini. Tierno dan teman-temannya tahu bahwa serangan kombinasi adalah hal yang menyenangkan, termasuk strategi untuk mengembangkan gerakan tersebut. Setelahnya Satoshi pun mengajak teman-temannya untuk latihan sebentar. Singkat cerita, turnamen pun dimulai, di mana tim Froakie sedang bertanding melawan tim yang lainnya. Pikachu menggunakan Electro Ball yang digabungkan dengan Hidden Power Fennekin. Sementara Bunnelby menggali ke dalam tanah, dan melancarkan serangannya dari bawah sana. Alhasil, Pokemon-Pokemon pun dapat dikalahkan melalui kombinasi yang cantik itu. Prof. Layton pun menyatakan bahwa tim Froakie melaju ke babak final, di mana mereka nantinya akan menghadapi tim Squirtle. Dia juga meminta para peserta untuk beristirahat, demi mempersiapkan pertandingan di keesokan harinya. Menjelang hari terakhirnya di perkemahan musim panas, tim Rocket berencana untuk menangkap Pokemon tim Squirtle. Jika mereka melakukannya, kemungkinan Pikachu akan datang untuk mengalahkan tim Rocket, sehingga mereka pun juga bisa menangkap Pikachu. Tak lama kemudian, Madam Catherine menyuruh mereka untuk menyiapkan makan siang, yang dipatuhi oleh tim Rocket. Setelahnya tim Rocket bertemu dengan tim Squirtle, yang memuji mereka atas makanan enak yang mereka buat selama ini. Tim Rocket sangat senang mendengarnya, tapi meminta untuk menyerahkan Pokemon mereka untuk pemeriksaan kesehatan. Tanpa curiga sedikit pun, tim Squirtle pun meletakkan Pokemon-Pokemon mereka ke dalam kereta, yang mana tim Rocket langsung bergegas menuju Pokemon Center. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan teman-temannya baru saja selesai memeriksa Pokemon mereka di Pokemon Center. Beberapa saat kemudian, Tierno dan kawan-kawan datang untuk mengambil Pokemonnya.
Namun Suster Joy mengaku tidak memiliki Pokemon-Pokemon yang dimaksud oleh Tierno dan teman-temannya. Mereka pun menceritakan semuanya, sehingga Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu mereka menemukan Pokemon yang menghilang itu. Dengan bantuan Pokemon-Pokemonnya, mereka pun bisa melacak keberadaan Tim Rocket, dan berlari menuju ke dalam hutan. Di hutan tersebut, Tim Rocket mengeluarkan Pumpkabu, yang diperintahkan untuk mengikat para Pokemon. Saat Madam Catherine datang menghampiri mereka, Tim Rocket segera menutupi kereta itu dengan tapla meja, dan mengaku sedang mencari sayur-sayuran. Satoshi dan kawan-kawan datang setelahnya, di mana Fennekin mulai mengendus-endus kereta itu, dan merasakan ada sesuatu di dalamnya. Akhirnya karena curiga, maka Pikachu pun menyingkap apa yang ada di dalam kereta, yaitu Pokemon-Pokemon yang terperangkap. Madam Catherine menuntut penjelasan apa yang sedang dilakukan oleh Tim Rocket. Menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa berbohong lagi, maka Tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka. Satoshi menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang jahat yang selalu menangkap Pokemon, terutama Pikachu. Madam Catherine tak menyangka bahwa pelayan serta koki yang sering dia banggakan adalah seorang penjahat. Tim Rocket lalu mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya, dan mengancam akan menyakiti tawanannya jika Satoshi dan teman-temannya mencoba melakukan perlawanan. Namun Bunnelby tiba-tiba keluar dari dalam tanah untuk mengalihkan perhatian Tim Rocket, memberi kesempatan bagi Froakie dan Fennekin untuk melancarkan serangannya, serta membebaskan Pokemon yang tertangkap. Setelah memastikan keadaannya sudah aman, Pikachu pun melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan Tim Rocket. Akhirnya pertandingan final akan segera dimulai, di mana tim Froakie akan melawan tim Squirtle. Pikachu menggunakan Quick Attack, dan saat Charmander menyemburkan api ke arahnya, Fennekin juga melancarkan Flamethrower untuk melindungi temannya. Sayangnya Squirtle menggunakan Rapid Spin, yang membuat Pikachu terlempar dan tercebur ke dalam air. Selain itu, Squirtle juga berhasil mendaratkan Water Gun ke arah Fennekin. Setelah menangkis serangan Chespin, Charmander menggunakan Flame Burst yang mengenai musuh-musuhnya. Ditambah lagi, Bulbasaur menggunakan Razor Leaf untuk menghit Pikachu dan yang lainnya. Tim Squirtle bekerja sama dengan baik, sehingga Satoshi dan kawan-kawan tidak berkutik sedikitpun. Sesuai dengan yang dibicarakannya, rupanya tim Squirtle memang berpengalaman dalam pertandingan yang mengandalkan kerjasama. Sampai kemudian, Squirtle menggunakan Aqua Tail, yang mana Fennekin berusaha menahannya, tapi pada akhirnya kalah juga. Charmander dan Bulbasaur mengkombo Flamethrower dan Solar Beam. Ketika Pikachu hampir saja terkena serangan, Chespin menyelamatkannya, sehingga Pikachu bisa melancarkan Thunderbolt untuk melumpuhkan Charmander. Squirtle menggunakan Rapid Spin lagi, dan Chespin menggunakan Vine Whip untuk mendorongnya, sedangkan Pikachu melancarkan Electro Ball untuk mengalahkan Bulbasaur. Dengan hanya tersisa sendirian, Squirtle berusaha melawan Pikachu. Namun pada akhirnya, Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan Squirtle. Prof. Layton menyatakan bahwa tim Froakie memenangkan tempat di Hall of Fame. Pada malam harinya, diadakan pertunjukan kembang api untuk mengakhiri perkemahan musim panas. Satoshi menanyakan tentang bertarung sambil berjoget, dan berpikir dia akan menjadi lebih kuat jika tahu cara menerapkannya. Sesampainya di penginapan, Satoshi meminta untuk diajari taktik itu, dalam persiapannya menghadapi gym leader berikutnya. Tierno pun mau mengajarinya asalkan Satoshi juga ikut berjoget, yang dengan itu akan semakin mempererat hubungan antara trainer dan Pokemon. Keesokan harinya, Prof. Layton secara resmi mengakhiri perkemahan musim panas, berharap mereka semua mendapatkan pelajaran berharga dari kegiatan ini. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tierno dan yang lainnya, melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya lagi.